Orang yang bermental pengemis selalu maunya gratis. Waktu saya makan di salah satu restoran di bawah, pesanan makanan yang datang itu berbeda dengan yang saya pesan. Bahkan saya dicas lebih mahal. Lalu saya bilang sama pegawainya, maaf, tadi kayaknya ini bukan yang saya pesan. Dan sekarang saya dicas harga yang seharusnya saya pesan. Jadi udah yang datang tuh lebih murah, tapi saya dicas yang saya pesan, which is lebih mahal. Nah karena malu, pegawai restoran itu bilang gini, ya udah Bu, nggak apa-apa, nggak usah bayar aja. Kalau Anda di sepatu saya, respon Anda apa? Wah, asik makan gratis. Hari gini makan di mall nggak bayar, kapan lagi? Berkat Tuhan, gitu ya. Saya langsung bilang gini sama orang itu, saya akan tetap bayar, tapi perbaiki tagihannya. Saya akan bayar yang saya makan. Prinsip hidup saya tidak mau jadi batu sandungan buat orang. Saya tidak mau merugikan orang. Jangan sampai karena saya makan gratis, dia yang dipotong gaji. Orang yang bermental pengemis, sukanya gratis. Biarpun kaya, saya ketemu. Kalau orang tuh punya mental pengemis, gak peduli dia kaya atau miskin, paling suka yang gratis. Satu kali saya dapat cerita dari salah satu pegawai orang kaya. Kayaknya meleleh, katakan meleleh. Jadi saya emphasize ini supaya Anda tahu dia ini sangat berlebih. Tiap kali dia ulang tahun, ini si nyonya ya. Nyonya, dengar. Tiap kali dia ulang tahun, dia todong pegawai-pegawainya untuk kasih dia hadiah. Dan luar biasa, agak memaksa. Dia akan potong gaji pegawainya bulan itu dan dikumpulin untuk beli yang dia mau. Dan minta ampun, orang kaya seleranya tinggi selangit. Gak mungkin kado yang diminta murah, betul gak? Anda pusing gak kasih kado sama orang kaya? Nah firman Tuhan bilang ngasih hadiah buat orang kaya itu sia-sia. Jadi kalau orang kaya ulang tahun udah kirim bunga aja. Kan bunga bank kita juga gak bisa. Saya kaget waktu dengar. Ini beneran kejadiannya. Dia sampai motong gaji pegawainya yang gak seberapa. Untuk dijadiin satu, dikolek, beliin dia kado. Kebangetan. Kayak orang susah. Boleh kaya tapi mentalnya kayak orang susah. Orang susah aja gak gitu-gitu amat. Ada orang-orang yang udah kaya, tapi kalau pelayanan di gereja tetap minta fasilitas. Saya kasih contoh. Ici nyiapin makan siang untuk tim volunteer yang melayani dan juga staff full time, anak-anak asrama yang melayani. Itu 5 kali ibadah. Pagi, siang, malam, sore, kita siapin semua 5 kali ibadah. Lumayan ya, biarpun nasi box, bener gak? Satu kali saya dengar ada yang gak dapet, marah-marah. Nah, kenapa bisa gak cukup? Padahal kami sudah hitung dong yang melayani berapa. Karena yang bawa anak ikut ngambil lebih buat anaknya. Gak mau rugi, kan gue melayani. Jadi gue kudu dapet, anak gue kudu dapet. Satu mama ngambil 4 buat suaminya, buat anak 2. Ya jelas pengerja yang lain gak dapet. Jadi saya heran, kenapa bisa gak cukup? Bukannya kita udah pesen. Dan alamak, katakan alamak. Yang marah nih orang kaya. Kenapa gua gak dapet? Yang ngambil 4, which is ngambil lebih juga orang kaya. Haleluya. Harusnya orang kaya tuh kalau ke gereja pelayanan bawa nasi banyak bagi-bagi. Ada amin? Ada yang gitu ada. Imamat 25 ayat 14. Yuk anak Tuhan belajar jadi saksi. Imamat 25 ayat 14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Katakan, kalau aku menjual, ulangin dong. Kalau aku menjual dan kalau aku membeli, nggak boleh saling merugikan orang lain. Jadi kalau kita jualan kita juga nggak mau rugi kan? Kalau kita beli juga kita nggak mau rugi kan? Betul nggak? Jangan ngerugiin orang lain. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjual
sesuatu kepada sesamamu atau kamu membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Gak ada orang dagang yang gak mau cuan. Ada amin? Gak ada pembeli yang mau dirugikan. Katakan amin. Sebenarnya firman Tuhan tuh luar biasa kalau kita hidupi. Kenyataannya banyak pengusaha yang mengeluh begini. Paling malas bisnis sama orang Kristen. Saya sebel ya sebenarnya sama orang-orang yang suka mengeneralisasi sebutan itu. Kan gak semua orang kayak begitu ya. Tapi kenyataannya, Anda mengerti maksud saya. Banyak orang yang kecewa kalau bisnis sama orang Kristen. Bahkan baru kemarin, teman saya pengusaha bilang, sorry ya, saya paling gak mau terima karyawan orang Kristen. Kenapa? Karena kalau teman yang buka usaha, judulnya teman, pasti minta dikasih diskon terus. Dipres sampai rugi. Lu jangan cuanin gua lah, kita kan pengyo. Temen jangan makan temen dong. Kita tekan teman. Ya kan? Makanya teman kita gak demen. Kita minta diskon, kalau bisa gratiso. Kalau ngundang hamba Tuhan makan di restoran dia, serba salah. Disuruh bayar gak enak, dikasih gratis ntar nagih. Satu kali saya pelayanan di Bandung. Ada satu restoran. Saya diajak makan setelah pelayanan sama pengerja di persekutuan ini. Di restoran itu dipampang kuali-kuali, di tembok banyak banget kuali kecil-kecil, teflon gitu. Ada tanda tangan berbagai hamba Tuhan. Keren. Segala macam hamba Tuhan papan atas ya, saya nggak bisa sebut ya. Saya bilang, hebat sekali ini restoran, yang makan di sini pendeta-pendeta top. Terus dia bilang, oh iya Bu, soalnya di sini tuh kalau hamba Tuhan yang makan gratis. Hah? Saya kaget. Yang punya restoran, anak Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh dan punya komitmen kalau hamba Tuhan, pendeta makan di situ nggak boleh bayar. Jadi saya diajak ke restoran itu karena saya gratis katanya. Kurang ajar nih persekutuan, nggak modal. Nah yang bikin saya jengkel adalah ternyata itu restoran bukan sembarangan restoran. Anda bisa membedakan restoran yang orangnya serius banget ngejalin restoran adalah mereka benar-benar chef yang bagus. Presentasinya dan rasanya luar biasa, berkualitas. Mahal pasti, betul nggak? Mulai dari entree sampai dessert. Saya lihat masakannya aja kayak aneh-aneh bentuknya yang saya seumur-umur nggak pernah makan. Rada gemes dikit, ini kedikitan. Kalau yang presentasinya lucu-lucu kan biasanya cuma 2 suap tuh. Ini gua kalau biasa makan cepet, ya namanya orang kerja, makannya kan cepet. Disuruh nunggu. Udah gitu kalau datang, saya bilang seupil. Nanggung, lapar gua tuh. Mesti nunggu. Tahan. Datang 2 sendok habis, nunggu lagi. Jengkel. Kalau bisa kalau kita makan besok-besok jangan begini ya. Ya Jo, jangan fine dining sayang. Warteg aja. Jadi yang saya jengkel, yang ngundang saya makan di situ kan pengerja persekutuan ini. Dia bilang gini, Bu, kami yang makan sama ibu juga gak bayar. Hah? Gue bengong. Lah jadi gue dijadiin kambing hitam. Karena gue hamba Tuhan gratis, lu orang ikutan. Dan gak kira-kira dia teh bawa sekeluarga. Bu, iya tah kakak ipar saya, iya tah keponakan saya, iya tah koko saya, iya tah adik saya, iya tah mama saya katanya. Satu meja teh 10 orang. Langsung Bandung-Bandungan ya. Saya langsung naik pitam turun urapan. Jengkel saya. Anda merasa dimanfaatkan kalau jadi saya. Judulnya kalau pendeta gratis. Tapi karena nemenin pendeta ikut gratis. Lah satu orang tuh bayar berapa bayangin. Marah saya. Ternyata saya dengar itu restoran sekarang bangkrut. Makanya orang Kristen mah harus cerdik seperti ular. Meskipun tulus seperti merpati. Tanya dulu kartu kependetaannya. Dan dilimit valid for 1% only. Enggak lah. Saya gak suka jadi pendeta yang mental gratis. Makanya saya kalau makan di mana saya bayar. Biarpun dibilang gak boleh bayar saya berantem. Saya kasih duitnya. Pernah satu kali saya ke salon di Semarang.
Pokoknya Bu Heni kalau ke Semarang kudu datang ke salon saya. Blow rambut sebelum khotbah. Siap, kata saya. Saya demen ke situ, kenapa? Dipijit dulu. Begitu dibilang nggak usah bayar, nggak bisa. Bayar, nggak bisa dia bilang. Oh dia juga galak. Kalau kamu nggak bolehin saya bayar, duitnya saya bagi-bagi ke karyawan kamu. Dia bilang silakan. Udah, saya ngitung. Oke, kalau gua cuci rambut, ngeblow, kerimbat, kira-kira berapa? Ya udah, gue keluarin. Kasih goban. Ceria semua, jadi saksi di tengah-tengah mereka semua. Memang sepah ya. Well, 2 Tesalonika 3 tadi kita baca. Ayat 8, tidak makan roti orang dengan percuma. Gak boleh kita tuh anak-anak kerajaan sorga. Yang namanya anak raja gak boleh punya mental pengemis. Bapak kita kaya, jangan malu-maluin Tuhan. Amin. Orang kalau punya nilai kerajaan sorga gak akan mau memanfaatkan orang. Jangan punya mental aji mumpung. Mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang pernah berpikir begini. Lah, kita pelayanan kan gak dibayar. Ya udah selayaknya gereja tuh menyediakan yang kita butuhkan. Dan yang kaya pendetanya yang kerja kita. Saya kasih tahu. 2 Tesalonika 3 ayat 9. Rasul Paulus berkata, bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Jadi bukannya Rasul Paulus itu gak berhak ngambil jatah. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Kalau ada, makan. Gak ada, jangan berantem. Amin. Jangan gara-gara nasi kotak jadi ribut. Orang-orang yang sudah berlebih harusnya mau berbagi. Harusnya kita bukan mikir lagi untuk diri sendiri. Kita yang udah lebih-lebih mesti mikirin orang lain. Saya mau buka kenyataan-kenyataan ya. Maaf ya baru belajar jadi gembala. Gak apa-apa ya. Saya mau jemaat bertumbuh dan kita sama-sama di ulang tahun yang kedua naik level. Kalau gereja bikin retret atau seminar, jemaat mintanya gratis. Terbukti berapa kali bikin seminar. Kalau bayar biar buat 25.000, dikit yang mau bayar. Nunggu pengumuman gini, ya udah sekarang gratis. Brrr. Terus kalau bikin seminar di gereja, nggak boleh mahal, Bu. Kalau bisa subsidi semua. Sampai gereja nombok. Kenapa? Padahal narasumber yang kita undang di gereja untuk mendidik jemaat di seminar-seminar level up maupun retret bukan pembicara ecek-ecek. Pembicara yang kita undang itu berkualitas semua dan bayarannya nggak murah. Anda tahu kita serius banget pengen nabur buat hidup jemaat supaya jemaat menang dalam keuangan. Jadi saksi di dunia kerja, jadi berkat di rumah. Makanya marriage and parenting terus kita ajarkan. Tapi mental orang Kristen judulnya kalau gereja yang bikin murah atau gratiso. Giliran anakmu mau nonton konser Korea kamu bayar mahal tuh. Curcol. Lanjut. Giliran gereja yang punya sekolah, jemaat daftar minta diskon semua. Gak ada satu yang mau bayar full atau berkati lebih. Semua datang ke saya minta free. Bayangin, saya pusing. Ujung-ujungnya gue bilang gini ke Tangan Pengharapan, udah jangan buka sekolah buat umum lagi dah, udah fokus aja sama anak-anak Tangan Pengharapan. Gara-gara kita buka buat umum, nambahin beban yayasan. Saya itu buka sekolah itu, nerima murid luar supaya subsidi silang. Nah, anak-anak pedalaman sekolah di Jakarta dari SMP sampai kuliah free, 100%, 100,000%. Lah, anak-anak dari luar boleh masuk dengan bayaran uang sekolah murah, mulai dari 350.000, murah nggak? Murah banget. Akreditasi A sekolah kita. Tapi pada minta diskon, nggak mau bayar uang pembangunan. Minta free. Makan siang disiapin loh di sekolah. Emak-emak nggak usah bikin bekal. Apa nggak save time tuh? Apa nggak save money? Kita yang urusin dari pagi sampai sore, anak bisa ditinggal sampai sore, sampai orang tua kelar kerja. Main-main tidur-tidur di asrama. Bayangin, makan siang dikasih, ada buah dikasih. Gitu minta free. Ini mental orang Kristen, harus dihajar.
Giliran sekolah di luar bayar mahal gak apa-apa. Giliran sekolah internasional yang belasan juta sanggup. Giliran sama gereja gratis dong. Kalau Anda anak staff gak usah bayar. Tapi kalau jemaat, seberapa sih yang Anda mampu? Kasarnya gitu, saya sampai gitu. Gak mau bayar. Seberapa sih yang mau bayar? 350.000 gak mampu. Makan siang sebulan 500.000 gak mampu. Ya udah masak sendiri di rumah, tiap pagi bangun jam 4 loh. Putus asa saya lihat mental-mental orang Kristen yang mau gratiso. Bilang kanan kirimu, jangan gratiso kamu. Saya bilang, kita ketika bikin seminar-seminar, workshop-workshop yang berkualitas di ICI, kita undang pembicara-pembicara, trainer-trainer yang berkualitas. Harapan saya apa? Jemaat tambah pengetahuan. Jemaat semakin dewasa. Jemaat semakin tajam. Berprestasi dalam kerja. Cerdas dalam keuangan. Merdeka dalam masalah rumah tangga. Harusnya Anda lihat ini sebagai sebuah value gereja kita. Kita itu mau adding value ke jemaat. Kita nggak sungkan-sungkan nabur. Satu kali ada jemaat online ICI, tinggal di Jogja. Dia seorang motivator, trainer, Shopee dan lain-lain. Jadi tidak hanya brand Shopee, e-commerce. Dia itu di luaran. Gak apa-apa ya Pak, gue buka di sini. Biar orang Kristen tuh mentalnya berubah. Untuk ikut seminar dia, satu orang tuh 2,5 juta. Terus tiba-tiba kita panggil ke sini. Karena dia baik hati, dia mau. Kan sungkan sama Bu Heni. Ngajar jemaat ICI ya, supaya cerdas e-commerce. Supaya toko yang sepi-sepi pada rame. Di platform Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Siap, datanglah dia dari Jogja. Kita siapin hotel, bayarin tiket, ya kan. Kalau duit banyak tuh kita tuh. Tahu gak tiket yang kita jual berapa? 25.000. Pada bayar gak? Sebagian. 1/4 yang bayar. Sisanya gratiso. Saya berdoa habis ini yang mental-mental gratiso bertobat kamu. Dia datang, dia kaget, dia merasa dikecilkan. Maaf ya, ini orang terlalu baik. Dia gak marah, cuma dia ngomong sama saya, Ci, kalian gak percaya tak? Kalau aku tuh jualan 2,5 juta tetap ada yang mau beli. Tetap ada yang mau ikut seminarnya, kamu gak percaya tak? Saya sampai minta maaf sama dia. Tahu gak apa yang dia lakukan? Dia promo di IG dia sendiri. Pelatihan digital marketing bersama bla 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 namanya dia. Lalu dia jual di platform dia. Diadakannya di gereja ICI. Tebak, ada yang bayar gak? Bayar semua. Emang dasar gereja gak boleh. Harus suruh orang luar yang bikin. Kalau udah gereja yang bikin, pasti mintanya gratis atau subsidi. Nombok kita. Nah, Imamat 25:14 tadi bilang, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Jadi orang Kristen itu gak boleh punya mental pengemis, apa-apa maunya gratis. Jujur, saya jadi gembala, ngerasain gak banyak yang murah hati. 1%. Suatu kali, saya makan bakmi di sebuah restoran, sekali lagi di Bandung. Waktu bayar, saya selalu berusaha traktir semua. Saya di kasir, ibu yang punya restoran bilang gini, Ibu Heni ya? Udah biasa saya, jadi saya bilang iya. Saya sering banget nonton khotbah ibu di YouTube. Saya sangat suka khotbah ibu. Saya bilang, oh ya terima kasih. Berapa? Dia bilang segini. Gue sempat mikir, mahal banget. Cuma ya udahlah, saya bayar. Terus saya bawa, mau tanya ke meja, saya masukin dompet. Sebelum saya masukin dompet, saya sempat taruh di meja supaya ambil dompet dulu. Tiba-tiba teman di sebelah lihat, mahal banget bakminya. Tebak, hampir 2 juta. Bakmi apaan tuh? Gue gak mau rusak brand orang. Tapi gue sih gak akan makan situ lagi. Kita sampai perhitung badan, bener gak? Berapa orang kita nih?
Katakan 1 goban juga kita masih gak habis pikir itu buat apa tuh, mahal banget. Aku bisikin ya. Coba makan bakmi pangsit, ada yang pesan orange juice gitu ada. Tapi semahal-mahalnya bakmi gitu loh 2 juta. Saya sampai, ini bukan 50 orang yang makan, cuma belasan. Well, membuktikan apa? Pendeta pun dibisnisin. Bukannya diberkatin. Katanya diberkati sama khotbah saya di YouTube. Kalau gue jadi dia udah gak usah bayar aja. Tapi gue bukan pendeta buka gratisan. Saya mau jadi berkat. Tapi juga jangan keterlaluan. Pendeta sering diomongin makan duit jemaat. Saya mau tanya, emang Anda berasa sebagai gembala kita gak boleh hidup dari uang jemaat? Kita kan ngambil sewajarnya misalnya untuk kita hidup sebagai haknya gembala. Bukan ngerampok duit gereja. Segitu aja jemaat itu segitunya sama saya. Sampai ada yang ngomong, biarin aja tuh Bu Heni bawa grup ke Israel sama Turki. Kan dia juga butuh duit buat nyekolin anaknya. Saya denger itu, saya merenung. Sedih banget. Tahu gak? Berarti Anda gak mau saya dihidupin gereja, mending saya kerja supaya bisa nyekolin anak saya. 2021 saya komitmen berhenti terima undangan khotbah di luar. Saya khotbah cuma buat Ici. Anda tahu income saya setiap bulan berapa sebelumnya dan lalu saya harus kehilangan itu semua. Dan jemaat kayak berasa rugi kalau saya hidup dari khotbah. Saya sedih. Harusnya Anda bilang gini, Ci, kenapa sih Ko Jojo sama Cici capek-capek bawa grup ke Israel? Kalau memang cuma butuh duit buat nyekolin anak, sinilah saya bantu. Harusnya gitu attitude-nya. Malah ini kayak yang daripada dia ngambil duit gereja, biarin aja dia ke Israel. Sedih saya dengar itu. Kenapa ya? Kita kan kerja. Kita bukan orang yang gak kerja. Untuk siapin khotbah tuh gak mudah. Gembalain jemaat tuh gak gampang. Sampai malam-malam urusin jemaat. Gak ada libur buat kita. Saya aja udah hilang suara berapa kali. 1 Korintus 9 ayat 3. Rasul Paulus mengalami seperti kami. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara Tuhan dan Kefas. Ayat 7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Ada orang mau pergi perang suruh bayar? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ayat 13, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya kenapa berusaha tetap hidup selalu sederhana? Supaya saya jangan jadi batu sandungan.